Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran matematika wajib kelas 11. Dan materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi bab baru, yaitu materi bab ketiga tentang matriks. Nah, video bagian pertama ini yang akan kita bahas adalah konsep dan macam-macam matriks. Silakan disimak video ini dari awal sampai akhir supaya kalian memahaminya. Pengertian matriks. Jadi, matriks adalah susunan beberapa bilangan atau huruf dalam bentuk persegi panjang, yaitu M dikali N, yang disusun dalam M baris dan N kolom, serta ditulis di antara tanda kurung. Lalu, untuk matriks itu sendiri, simbol matriks ini menggunakan huruf kapital. Contohnya di sini adalah matriks A dan matriks B. Matriks A dan matriks B itu dibuat dalam bentuk huruf kapital. Kemudian, untuk ordo matriks adalah banyaknya baris dan kolom pada matriks. Contohnya di sini adalah matriks A M dikali N, di mana M dikali N ini adalah ordo dari matriks A, dan M itu menandakan bagian baris dari matriks A, dan N itu menandakan banyaknya kolom dari matriks A. Nah, itulah arti dari M dikali N, yaitu baris dikali kolom yang menandakan berapa banyakkah suatu baris maupun kolom dari suatu matriks. Misalnya di sini ada contoh matriks A, yaitu dengan ordo 4 dikali 3. Ingat ya, A itu adalah matriksnya, dan 4 dikali 3 itu adalah ordo dari matriks A, yang menandakan di sini ada 4 baris dan 3 kolom anggota dari matriks A. Nah, angka-angka yang di dalam tanda kurung ini adalah elemen-elemen atau anggota-anggota matriks A. Nah, kita lihat di sini elemennya. Untuk angka 2, 3, 1 ini merupakan baris pertama dari matriks A. Kemudian minus 4, 0, dan 4 ini merupakan baris kedua. 7, 1, 8 ini merupakan baris ketiga dari matriks A. Dan 6, 9, minus 2 ini adalah baris keempat dari matriks A. Ingat ya, bahwa baris itu selalu mengarah horizontal. Sedangkan kalau yang vertikal ini ya, yang 2, min 4, 7, dan 6, ini adalah kolom pertama. Kemudian 3, 0, 1, 9 ini adalah kolom kedua. Dan 1, 4, 8, min 2 ini adalah kolom ketiga dari matriks A. Sekarang kita sudah mengenal mana baris dan mana kolom pada matriks A. Makanya di sini ditulis ordonya adalah 4 dikali 3 karena terdapat 4 baris dan 3 kolom pada matriks A. Misalkan di soal menanyakan bahwa 0 itu berada di baris dan kolom berapa. Nah, sekarang kita lihat di dalam elemen matriks A ini, angka 0 itu berada di baris kedua dan kolom kedua. Nah, ini yang Ibu tandai ya. Nah, 0 ini kan berada di baris kedua dan kolom kedua. Kemudian, jika yang ditanyakan itu adalah angka 7 pada matriks A ini, maka kita lihat di sini 7 itu berada di baris ketiga dan kolom pertama. Kalau ada soal yang seperti ini, kita tinggal melihat saja letak elemen yang ditanyakan ada di baris dan ada di kolom berapakah elemen tersebut. Berikutnya yaitu jenis-jenis matriks atau macam-macam matriks. Jadi ada beberapa jenis matriks ya. Yang pertama itu matrik baris. Matrik baris itu adalah matriks yang terdiri atas satu baris saja. Nah, biasanya ordo matriks seperti ini itu adalah 1 dikali N. Dengan N itu adalah banyak kolom dari matrik tersebut. Jadi, kalau matrik baris itu hanya terdiri dari satu baris saja, tetapi kolomnya ada
beberapa. Nah, contohnya di sini ada matriks A dengan ordo 1 dikali 3 ya. Dimana di sini barisnya hanya 1, tetapi kolomnya ada 3, yaitu angkanya ada 1, 2, dan 4. Kemudian yang kedua ada matriks kolom. Nah, kalau matriks kolom itu adalah matriks yang terdiri atas satu kolom saja. Ya, nah, ordo dari matriks kolom itu adalah M dikali 1 ya. Dimana M itu adalah barisnya dan 1 itu adalah kolomnya ya. Jadi terdiri dari beberapa baris tetapi hanya terdiri dari satu kolom. Nah, ini kebalikan dari metrik baris tadi ya. Contohnya di sini ada matriks A dengan ordo 3 dikali 1. Di mana di sini barisnya ada 3 yaitu 5, 4, 3 dan kolomnya hanya ada 1. Ingat ya, baris itu adalah yang mengarah horizontal, sementara kolom itu yang mengarah ke vertikal. Kemudian yang ketiga itu ada matriks persegi panjang. Nah, matriks persegi panjang itu adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Nah, matriks ini biasanya berordo M dikali N. Jadi baik baris maupun ordonya itu tidak sama ya. Di sini ada contohnya itu matriks A dengan ordo 2 dikali 3, yaitu barisnya 2 dan kolomnya ada 3. Kemudian matriks B itu 3 dikali 2, di mana barisnya ada 3 sementara kolomnya ada 2. Kemudian yang keempat adalah matriks persegi. Nah, matriks persegi itu adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan banyak kolomnya itu sama. Nah, matriks seperti ini biasanya memiliki ordo N dikali N. Jadi banyaknya baris maupun kolomnya itu sama sehingga dia membentuk persegi gitu. Contohnya seperti matriks A, yaitu dengan ordo 2 dikali 2, di mana barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Kemudian ada matriks B, itu juga berordo 3 dikali 3, di mana barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Oke, kita lanjutkan jenis yang kelima yaitu matriks segitiga. Nah, matriks segitiga itu biasanya berbentuk persegi ya, dengan ordonya itu sama. Misalkan 3 dikali 3 atau 4 dikali 4. Nah, matriks ini dengan elemen-elemen matriks di atas atau di bawah diagonal utama itu semuanya bernilai 0. Nah, matriks segitiga ini terdiri atas matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Nah, bisa dilihat di sini contohnya ada matriks M. Ini dengan ordo 3 kali 3 ya. Di sini bisa dilihat bahwa di dalam elemennya itu terdapat angka-angka 0 yang berbentuk segitiga. Kemudian juga pada matriks B yang berordo 4 dikali 4 ini ya, dia juga terdapat angka 0 yang berbentuk segitiga. Nah, segitiga ini bisa ada di atas maupun di bawah ya, tergantung dari soal itu sendiri. Selanjutnya yang keenam yaitu matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semuanya bernilai 0, tapi semua elemen lainnya itu bernilai 0. Nah, ini ya contohnya matriks D. Nah, ini yang Ibu tandain merah, ini kan tidak semuanya itu bernilai 0 yang berbentuk diagonal ya. Kemudian juga matriks H. Nah, kemudian yang ketujuh itu matriks identitas. Nah, matriks identitas itu adalah suatu matriks persegi dengan elemen-elemen pada diagonal utamanya itu sama dengan 1 dan elemen yang lain itu adalah 0. Jadi, matriks identitas itu elemen utamanya itu bernilai 1 sementara elemen lainnya itu bernilai 0. Ya, tetapi dia berbentuk diagonal bentuknya. Nah, bisa dilihat seperti contoh pada matriks T dan contoh pada matriks S.
Kemudian yang terakhir yaitu matriks 0. Nah, matriks 0 itu adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan kolomnya itu tidak selalu sama. Nah, contohnya di sini ada matriks O dengan ordo 2x2 ya. Nah, ini semua elemennya itu bernilai 0. Kemudian ada juga matriks O dengan ordo 3x2 ya. Jadi barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Nah, bisa juga itu dalam bentuk matriks baris ya, tetapi dia elemennya itu bernilai 0. Jadi ordonya itu tidak harus sama, tetapi elemennya itu selalu bernilai 0. Nah, jadi inilah beberapa macam jenis dari matriks ya. Demikianlah pembahasan dari konsep dasar dan macam-macam jenis matriks. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.